Lagi-lagi Tentara Nasional Indonesia membuat terobosan yang menuai polemik. Setelah rencana untuk menjaga seluruh kantor kejaksaan Indonesia, kini para tentara juga berencana untuk melibatkan diri dalam produksi obat-obatan. Seperti apa rencana ini? Apakah hal ini bisa dilakukan oleh TNI dan sesuaikah dengan peraturan di Indonesia? Rencana TNI untuk ikut memproduksi obat-obatan di Indonesia ini pertama kali diungkap oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pada Rabu 30 April 2025 di Jakarta. Syafri Syamsuddin mengungkapkan rencana revitalisasi laboratorium farmasi yang ada di TNI. Ia mengatakan, nantinya TNI bakal memproduksi obat-obatan melalui pabrik obat pertahanan negara. Untuk merealisasikan hal ini, TNI akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan guna memproduksi obat-obatan itu. Ia juga menuturkan akan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk menyuplai obat yang diproduksi TNI. Syafri mengatakan, tingginya harga obat-obatan di Indonesia menjadi salah satu alasan TNI mengambil inisiatif memproduksi obat tersebut. Ia menyoroti keluhan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang membandingkan harga obat di Indonesia dengan negara tetangga. Rencana TNI memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak sepakat. Melansir Kompas.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendukung rencana TNI dalam membangun pabrik untuk memproduksi obat-obatan dalam negeri. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta Kamis 15 Mei 2025. Menurut Taruna, siapapun boleh memproduksi obat selama memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur, termasuk perusahaan milik lembaga militer. BPOM akan bertanggung jawab sepenuhnya mengawasi rencana TNI yang ikut memproduksi dan mendistribusikan obat. Namun rencana ini juga menuai kritik. Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira berpendapat, rencana pembangunan pabrik obat-obatan lokal dinilai kurang tepat. Sebab menurutnya rencana tersebut dapat mengambil alih lapangan kerja UMKM dan pelaku usaha lokal yang sudah berjalan. Selain itu, inisiatif yang dilakukan oleh Menhan juga sudah berada di luar tugas utama TNI. Sebenarnya, bagaimana aturan untuk memproduksi dan mendistribusikan obat di Indonesia? Produksi obat di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang telah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan. Aturan ini tertera antara lain dalam sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan BPOM tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB. Artinya, selama bisa memenuhi aturan tersebut, perusahaan baik yang dikelola oleh perorangan ataupun lembaga bisa mengantongi izin untuk memproduksi dan mengedarkan obat di Indonesia. Sementara itu, tugas memproduksi obat-obatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur tentang standarisasi peralatan kesehatan lembaga farmasi milik TNI. Setidaknya ada 6 tugas yang menjadi kewenangan militer dalam konteks lembaga farmasi di peraturan menteri itu. Di antaranya produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, serta tugas pendidikan maupun latihan. Namun dalam peraturan itu tidak ada tugas bagi TNI mendistribusikan obat yang diproduksinya melalui lembaga farmasi militer. Rencana untuk ikut memproduksi dan mengedarkan obat oleh TNI tentunya menambah daftar panjang wewenang baru institusi TNI. Sebelumnya TNI berencana untuk melakukan penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia hingga mendidik anak bermasalah di barak. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait penambahan tugas TNI di luar fungsi utama, yakni menjaga pertahanan Indonesia?